Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Baik, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan taufik dan izinnya kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita telah bacakan hadis yang pertama dari hadis Arba'in dari kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lanjutan dari hadis yang kedua. Kita akan bacakan hadis tersebut, kemudian kita akan terjemahkan serta sedikit kita jelaskan, kemudian akan kita sebutkan faidah-faidah dari hadis tersebut. Al-hadits ats-tsani, hadis yang kedua. Al-Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi ath-thiyab wa shadidu shawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi illa rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصديقه. قال فأخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسأل عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأم ربتاها وأن ترى الخفاة العراة الألة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السعير؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala, diriwayatkan oleh Umar juga ya, sebagaimana hadis yang pertama, bahwasanya beliau berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajul, datang kepada kami seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, sangat putih bajunya, sangat putih bersih bajunya. Wa syadidu syawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. Wala yura alaihi athar as-safar, dan tidak tampak darinya bekas dari safar, bekas dari bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut sama sekali. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, dahulu di Madinah adalah tempat yang berada di tengah padang pasir. Maka barang siapa yang melakukan safar atau barang siapa yang datang dari safar, maka akan tampak bekas bepergian dari orang tersebut. Bisa jadi bajunya kotor karena debu, atau bisa jadi rambutnya kotor juga karena debu, ya, karena melakukan perjalanan yang jauh di padang pasir. Akan tetapi laki-laki ini datang tanpa ada bekas safar, atau menandakan bahwasanya dia bukan orang jauh, ya, orang dari sekitar Madinah. Akan tetapi para sahabat tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia tempelkan kedua lutut laki-laki tersebut kepada lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut, tiba-tiba datang, dia lewati para sahabat, kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, dia tempelkan lututnya begitu saja, kemudian diletakkan tangannya di kedua paha Rasulullah SAW. Maka para sahabat takjub dengan laki-laki ini, ya, membuat para sahabat memperhatikan laki-laki ini. Kemudian laki-laki tersebut berkata, faqala ya Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad. Dia tidak katakan sebagaimana para sahabat menyebut Rasulullah SAW. Dia tidak katakan wahai Rasulullah, atau dia katakan wahai Nabi Allah. Dia katakan nama Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, al-imanu an tu'mina billah. Iman adalah engkau membenarkan adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya. Dan hari akhir adalah dimulai ketika seorang meninggal, ya. Ketika seorang masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, dan berakhir ketika seorang masuk ke dalam surga atau neraka. Ya. Jadi hari akhir lebih umum daripada hari kiamat. Hari kiamat adalah salah satu peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir. Wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau membenarkan adanya qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui takdir seseorang. Karena ada sekte, ada aliran sesat di dalam agama Islam, yakni aliran Qadariyah, yang mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui takdir seorang hamba hingga takdir tersebut terjadi. Ya. Jadi ini adalah bantahan bagi sekte tersebut. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Shadaqta, engkau benar." Ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Fa'ajibna lah." Kami takjub, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Jadi seolah-olah laki-laki tadi bertanya untuk mengetes Nabi SAW. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Kemudian lanjutan hadisnya, qala rajul, maka laki-laki tersebut berkata, "Fakhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Engkau bersaksi bahasanya tiada sesembahan selain Allah dan bahasanya Muhammad adalah Rasulullah. Bersaksi di sini dengan tiga hal. Yang pertama, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. Kemudian wa tuqimas salat, kemudian engkau mendirikan salat, wa tu'tiya zakah, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji apabila engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Kemudian laki-laki tersebut kembali berkata, "Shadaqta, kau benar." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Fa'akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah SAW berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah innahu yarak, bahasanya dia melihatmu. Ya. Jadi ini adalah tingkatan yang tertinggi dari keislaman seseorang. Tingkatan ihsan, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila dia tidak melihat Allah, dia mengetahui bahasanya Allah melihat kita. Ini salah satu obat bagi kita untuk menghilangkan riya di dalam hati kita. Apabila kita hendak beribadah, kita hendak salat, kita hendak sedekah, kita hendak puasa, kita salat, sedekah, puasa, seolah-olah kita melihat Allah, atau kita merasa bahasanya Allah melihat kita. Jadi kita tidak butuh pandangan dari makhluk. Kita tidak butuh pandangan dari makhluk terhadap ibadah-ibadah kita. Kemudian lanjutan hadisnya, qala fa'akhbirni anis saa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah SAW sendiri tidak tahu hari kiamat kapan terjadi. Yang tahu hanya Allah. Ya. Jadi apabila ada yang mengatakan bahasanya umur umat Islam adalah 1500 tahun, kemudian nanti hari kiamat, maka dia telah mendahului Rasulullah SAW.
Maksudnya perkataannya omong kosong, perkataannya tidak benar. Karena tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, qala, laki-laki tersebut berkata, "Fakhbirni an amaratiha." Katakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antalidal amna rabbataha." Seorang hamba, seorang budak wanita, dia melahirkan tuannya. Wa antaral ufatal khuratal allata ri'asya'i yattatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang dulunya mereka telanjang kaki, mereka telanjang dada, mereka miskin serta pengembala kambing, kemudian mereka saling meninggikan bangunan. Ini sudah banyak terjadi. Orang yang dulunya miskin, orang yang dulunya bertelanjang dada, yang hidup di tempat-tempat pedalaman, sekarang sudah saling meninggikan bangunan, berlomba-lomba untuk meninggikan rumah, meninggikan bangunan mereka. Kemudian lanjutan hadisnya, thumman talaqa. Kemudian laki-laki tersebut pergi, bertolak, falabithtu maliyah. Maka kami terdiam cukup lama. Jadi para sahabat sampai ketenggelam lihat laki-laki tadi datang tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui dia siapa. Kemudian duduk di depan Rasulullah SAW, kemudian menginterogasi Rasulullah SAW, ya, menanyai Rasulullah SAW seolah-olah mengetes. Kemudian dia pergi, para sahabat tercengang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Faqala Umar, maka Umar berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Jawaban yang mulia dari Umar bin Khattab, apabila kita tidak mengetahui suatu perkara terkait agama, maka kita katakan Allahu a'lam. Ya. Kita katakan Allah yang maha mengetahui, Allah yang paling mengetahui. Ya. Dulu para sahabat berkata Allah wa rasuluhu a'lam, karena Rasulullah SAW masih hidup. Sekarang kita katakan Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahui. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa innahu Jibril wa ataakum yu'allimukum dinakum." Maka dia yang datang tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, untuk mengajarkan agama kalian. Baik, faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Durarus Tsaniyah bahwasanya faedah yang dapat diambil dari hadis tersebut amat sangat banyak. Bahkan apabila dituliskan seluruh faedahnya akan ditulis dalam kitab yang banyak, kitab yang berjilid-jilid hanya untuk satu hadis di atas. Akan tapi akan kita sebutkan di antara faedah yang paling utama. Faedah yang pertama dari hadis di atas adalah bayan husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan dari akhlak baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yajlisu ma ashabihi wa yajlisuna ilaihi. Dan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau adalah Nabi Allah, beliau adalah orang yang mulia, beliau adalah pemimpin dari suatu kerajaan yang besar, ya. Jadi waktu itu kaum muslimin kerajaannya amat sangat besar. Tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan kaum muslimin di Jazirah Arab, ya. Jadi para suku-suku Arab dahulu saling berpecah-pecah, ya, antara satu kabilah dan kabilah yang lain. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatukan seluruh Jazirah Arab, ya. Dan meskipun beliau adalah seorang yang mulia, beliau tetap tawadhu, beliau tetap duduk bersama sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis di atas adalah innal malaikata alaihim assalam yumkinu an yatashakkalu bi ashkali ghairi ashkali al malaikah. Bahasanya para malaikat alaihi wassalatu wassalam mereka dapat berubah bentuk dari bentuk asli mereka. Jadi malaikat dapat menyerupai manusia, dan malaikat dapat menyerupai segala sesuatu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis di atas, al-adabu wal ma'lul. Bahasanya adab harus disertai ketika seorang menuntut ilmu, ya. Adab ma'al ma'lul. Adab harus disertai ketika seorang menuntut ilmu. Kemudian di antara faedah yang dapat diambil dari hadis di atas adalah fadilatul Islam. Itu adalah keutamaan Islam. Wa annahu yanbaghi an yakuna awalu ma yas'alu anhu. Dan bahasanya tentang Islam hendaknya adalah satu hal yang ditanyakan pertama, atau satu hal yang dituntut pertama ketika seorang menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu. Kemudian faedah yang dapat diambil ila arkanul Islami hiya hadhihi al-khamsah. Bahasanya rukun Islam adalah 5 hal yang telah Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis di atas. Begitu juga rukun Islam. Rukun Islam
ada 6 sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis di atas. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dan kita cukupkan dengan faedah ini dari hadis di atas adalah fadlu salati wa annaha muqaddimatun ala ghairiha ba'da syahadataini. Bahasanya fadilah dari salat, ya, keutamaan dari salat, dan bahasanya salat didahulukan dari seluruh ibadah setelah syahadat, ya. Setelah seorang bersyahadat syahadat tauhid dan syahadat ittiba, amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang adalah salat di atas amalan yang lain. Baik, mungkin kita cukupkan